Sedang wirid di musola, Kiai Muda NU di Indramayu dibacok orang. Diliput islampers.com, Cirebon. Seorang Kiai Muda di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Kiai Haji Farid Asar Wadahar, dibacok orang saat hendak wirid di musola. Aksi pembacokan ini tidak hanya dilakukan terhadap Kiai, melainkan juga terhadap keluarganya. Jadi ini sungguh biadab ini. Entah motifnya apa, ini kejadian yang sangat keterlaluan. Akibat kejadian tersebut, Kiai beserta keluarganya dilarikan ke rumah sakit. Dikutip Islam Pers dari Fajar Cirebon, Kiai Muda yang saat ini menjabat sebagai Ketua Jamiyah Ahli Tarekat Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyin atau Jatman ini mengalami luka bacok di kepala dan tubuhnya karena terkena sabetan senjata tajam. Menurut keterangan yang berhasil dihimpun FC hari Rabu tanggal 9 bulan 3, menyebutkan peristiwa pembacokan terhadap Kiai Muda tersebut terjadi sekitar pukul 22.30 hari Senin ya, malam Selasa ini ya, tanggal 8 bulan 3. Saat itu datang orang dengan membawa senjata tajam berupa arit masuk ke kediaman Kiai Farid dan mencari Kiai Farid saat kondisi rumah sepi. Jadi ini kelihatannya sudah direncanakan dan mencari momen yang tepat untuk melakukan aksinya. Buktinya ini pas ke rumah Kiai Farid, kondisi sedang sepi. Pelaku kemudian membabi buta dan langsung melakukan pembacokan terhadap istri dan ponakan Kiai Farid yang saat itu sedang berada di rumah. Memang biadab ini. Sebenarnya yang dicari itu Kiai Farid, tapi karena beliau tidak ada, ini yang menjadi sasaran adalah orang yang ada di sekitar tempat tersebut. Dan di berita lain juga disebutkan bahwa katanya itu sedang hamil ya, yang perempuan itu. Setelah melakukan pembacokan, pelaku kemudian mencari keberadaan Kiai Farid dan melihat Kiai Farid sedang melaksanakan wirid di musola. Melihat itu, tanpa pikir panjang, pelaku langsung melayangkan arit tersebut ke bagian tubuh Kiai Farid. Aksi tersebut kemudian diketahui warga. Warga yang mengetahui pembacokan tersebut langsung melakukan pengejaran kepada pelaku dan langsung menangkap pelaku, dibawa ke kepolisian setempat. Ini harusnya sebelum dibawa ke kepolisian dihajar sampai habis ya, yang penting tidak mati gitu aja ya. Terus baru dibawa ke kepolisian. Karena ini sudah keterlaluan ya, ini tindakan seperti ini. Jadi memang perlu ada efek jerahnya itu dikasih. Dikatakan Azun, menurut informasi, peristiwa itu terjadi saat santri putra dan putri PP An-Nur sedang latihan kataman di areal pondok pesantren dan kediaman Gus Farid sedang sepi. Jadi ini lokasi pesantren dengan kediaman Kiai Farid ini mungkin ada jarak ya, sehingga ketika para santri sedang di areal pondok, kediaman Kiai Farid sedang sepi. Pelaku ini masuk ke dalam rumah kemudian mengamuk dan membabi buta tanpa alasan yang jelas. Setelah itu melakukan pembacokan kepada istri dan keluarga Gus Farid. Setelah itu baru Gus Farid, ungkapnya. Dengan adanya kejadian tersebut, PWNU Jabar turunkan tim pendampingan dan advokasi. Ketua PWNU Jawa Barat, Kiai Haji Juhadi Muhammad, bergerak cepat membantu keluarga korban dengan menurunkan tim pendampingan dan advokasi yang dikomandoi Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Jabar hari Rabu tanggal 9 bulan 3 tahun 2022. Aksi seperti ini, apapun alasannya, itu sudah melanggar norma, melanggar agama, dan harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Si pelaku ini melaksanakan aksinya dengan membabi buta mencari Kiai Farid. Kemudian karena Kiai Farid tidak ada di tempat, yang menjadi sasaran adalah keluarganya. Ini sungguh biadab. Dan konon katanya pelaku tersebut juga orang di daerah yang sama ya. Jadi mungkin sudah mengetahui Kiai Farid ya, sehingga bisa
memantau kondisi kapan ramai, kapan sepi, sehingga dia dengan leluasa bisa beraksi. Dan mudah-mudahan Kiai Farid dan keluarganya diberi kesehatan, mudah-mudahan diberi ketabahan, dan bagi si pelaku ini mudah-mudahan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya.